Dan yang paling kerennya adalah di ruang keluarga ini sebenarnya dia udah punya void, teman-teman. Jadi mewah banget gitu rasanya. Di bagian belakangnya ini menggunakan lukisan. Oh, lukisannya tinggi. Asli loh ini lukisannya. Jadi kalau di sini sebentar dong buat foto-foto romantis, bener kata bapak gue. Setengah jam ribut ya kan. Lu udah bayar tukang belum? Iya udah bayar tukang belum. Oke. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Semarang, teman-teman. Lebih tepatnya ada di Citraland BSB City. Jadi rumah yang mau kita review hari ini bentuknya unik banget, teman-teman. Jadi ini bisa dibilang klasik modern. Dan ini kayaknya akan menjadi tren ke beberapa tahun ke depan karena menurut gue minimalis itu udah agak membosankan. Jadi kita butuh sedikit sentuhan-sentuhan yang membuat rumah itu terlihat lebih homey. Kita bahas dulu di bagian lahannya. Jadi teman-teman, lahannya ini di 198, sedangkan bangunannya ada di 140 meter persegi. Kita bahas dulu dari yang paling atas. Jadi di atas ini teman-teman, dia menggunakan genteng flat dari Munir. Sayang banget ini adalah sebenarnya genteng yang paling populer puluhan tahun, cuman tahun ini tutup. Dan kalau teman-teman beli rumah ini, teman-teman jadi orang terakhir yang bisa pakai genteng berkualitas merek Munir. Gue sedih loh. Iya. Karena itu genteng selalu gue pakai kualitasnya top banget gitu. Dan sekarang mereka tutup produksi. Ada pilihan lainnya nggak, Man? Nah, pilihan yang lainnya itu sampai sekarang kalau genteng flat beton, menurut gue menurut pendapat gue belum ada yang sekelas itu. Jadi kalau teman-teman beli rumah ini ya, teman-teman mendapatkan satu genteng yang benar-benar teruji puluhan tahun. Bentuknya limas. Habis itu yang unik di sebelah kanannya ini. Nah, ini kalau teman-teman pengen bikin genteng model seperti ini, nanti ada footage-nya dari drone. Dia di sebelah sininya sama di sebelah belakangnya itu ada miring dari Singkalum. Unik ya, kalau teman-teman pengen bikinnya seperti itu, lebarnya ini tuh harus panjang buat space untuk si genteng yang miring itu. Jangan dibikin kecil. Kenapa? Karena dia airnya akan turun ke dalam dan itu perlu dibikin dengan sangat bagus seperti rumah ini. Oke, kita bahas lagi ke sebelah sininya. Teman-teman bisa lihat di bagian atas itu, antara plafon atas dan bawahnya itu dikasih jeda sedikit supaya terlihat atap ini tuh melayang, dan di bagian bawahnya itu menggunakan sedikit profilan. Dan yang gue suka ada detailnya. Di situ ada permainan tali air yang kecil banget di situ ya. Itu selain detailnya membuat kelihatan bagus, itu juga membuat air itu ketika lewat di situ dia akan jatuh langsung turun ke bawah dan nggak ngotorin sampai ke bagian dalamnya. Itu detail-detail kecil yang teman-teman cuma bisa dapetin dari developer kelas atas seperti ini. Nah teman-teman, di bagian sininya itu unik banget. Jadi di sini ada permainan muter begitu ya, ada 3. Dan ini kalau teman-teman perhatiin, dibikin profil juga. Yang akhirnya ketika ditembak 4 lampu seperti ini, profilnya itu kelihatan lebih menonjol. Maksudnya gini nih, bayangin kalau ini cuma kotak doang, nggak ada bagian yang kecilnya. Ketika ditembak lampu nggak akan seindah ini teman-teman. Bagus ya. Jadi ini kalau kita pulang itu akan berasa rumah itu semakin homey, pengen banget kita cepet-cepet pulang. Benar nggak, Bu? Iyalah. Dan teman-teman bisa lihat juga pemilihan jendelanya. Kalau emang kita pengen punya bentuk klasikal modern seperti ini, teman-teman harus kasih jendelanya itu model French window seperti ini. Nah, itu simple sebenarnya, cuma ditambahin variasi aja. Cuman kalau kita bikinnya flat, teman-teman bisa bayangin deh, nggak akan bentuknya tuh menarik seperti rumah ini. Turun ke bawah, teman-teman bisa lihat di sebelah sini, ini dibikin double lagi tali airnya. Oh, Jadi iya. teman-teman bisa lihat, ini begitu dia turun air ke sini akan kena sama si tali air ini dan air langsung jatuh. Kalau masih bisa tembus lagi, masih ada tali air lagi. Dan ini dibedain warnanya nih. Nah, menarik ya. Jadi biasanya tuh kalau males kerjainnya, tau nggak diapain? Diapain? Langsung aja hajar satu warna. Tapi kalau ini benar-benar dipikirin satu-satu. Jadi di bagian sininya tuh warna krem, sedangkan di bagian sana warna putih. Nah, kalau bagian ini, zaman dulu bikin kamprotan tuh susah banget. Sekarang udah tinggal di roll aja. Tapi jangan lupa tali airnya sebelah sini itu harus dikasih apa? Coba nih, kalau bisa bentuknya begini nih, bunyinya begini. Ini adalah aluminium. Jadi hasilnya tuh bisa rapi banget. Jangan lupa aluminiumnya itu nanti dicat juga. Nah kalau udah dicat begini, hasilnya kelihatan rapi banget. Kita bahas lagi ke bagian sininya teman-teman. Jadi carportnya cukup untuk 2 mobil, dan carport 2 mobil itu menggunakan si 25x50 ini. 60 kok. 60 ya? Iya, 30-60 nih. Iya bener. Ya. Dan itu disusunnya susun bata supaya kelihatan lebih lebar lagi, dan
sekarang kita bahas landscape-nya. Ini landscape-nya gue suka nih kok. Sederhana aja. Jadi di bagian sini ya teman-teman lihat ya. Ini ada 3 layer. Satu paling rendah, ini nomor 2 yang itu lebih tinggi. Nah, itu teman-teman bisa pakai pintoy di sini. Yang ini pakai bunga Taiwan. Dari kemarin gue dengerin Taiwan mulu. Lagi ngetren. Ini bunga Taiwan, sedangkan yang ini adalah apa? Itu apa? Calathea. Tapi karena gambarnya begini, warnanya begini, ini namanya Calathea zebrina. Oh. Habis itu baru dipadu-padan di sini pakai apa? Kamboja fosil. Biasanya Kamboja fosil itu suka dikasih ini kan? Tanduk rusa. Nah, cuma kalau teman-teman males atau nggak terlalu suka tanduk rusa, bisa pakai tanaman ini namanya kadaka. Yuk, sekarang kita lanjut lagi ke bagian sini. Nah, teman-teman menarik ya. Jadi karena rumah ini ukurannya besar, jadi di bagian sini tuh masih bisa punya teras yang ukurannya juga lumayan. Dan kalau teman-teman lihat di sini jendela itu adanya di sebelah sini kan. Jadi kita punya space untuk naruh kursi 2 untuk bersantai. Jadi kalau ini sih dari tadi ya, impresi gue ketika masuk ke Citra ini adem banget sih. Asli. Pohon-pohon terumbusinya udah jadi semuanya. Habis itu ini lingkungannya juga rapi banget. Jadi kalau misalnya nanti kita duduk di sini sambil menikmati sore di Semarang, ini bisa jadi salah satu spot terbaik. Dan yang gue suka di sini tuh ada 2 pintu teman-teman. Jadi ada 1 pintu di sini, ada 1 pintu di sini. 1 pintu di sini tuh nanti menuju ke servis, kita bahas dari dalam. Sedangkan yang di sebelah sini adalah pintu utamanya. Ayo, sekarang kita masuk ke dalam rumah ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya teman-teman. Impresi pertama adalah di smart door lock-nya. Smart door lock-nya itu udah pakai OnAssist, dan OnAssist-nya ini udah ada kameranya. Jadi orang tahu siapa yang mau datang. Dan yang gue suka adalah buat penggemar Feng Shui itu harus punya pintu utama sebesar-besarnya. Nah, ini pintu utamanya besar banget deh, tapi sebenarnya fungsinya atau nggak apa? Mau masukin barang apapun juga gampang. Bener. Dan membuat rumah itu kelihatan mewah banget. Tinggi lagi. Dan ini udah pakai solid, teman-teman. Sekarang kita menuju ke dalam rumahnya. Sekarang kita bahas rumahnya ya. Oh, enak ya. Jadi begitu masuk di sini kita ketemu sama satu ruang keluarga yang cukup untuk 4 seater sih sebenarnya agak berlebihan nih. Sebenarnya gue lebih suka pakai 3 seater yang besar satu daripada ada satu lagi begini. Jadi mendingan daripada ukurannya kecil kayak gini, pakai yang lebih besar itu lebih nikmat. Karena yang paling gue suka adalah dari ujung sampai ujung ke sini itu lebar. Benar nggak? Benar. Dan yang paling kerennya adalah di ruang keluarga ini sebenarnya dia udah punya void, teman-teman. Jadi mewah banget gitu rasanya. Dan ada chandelier seperti ini. Di bagian belakangnya ini menggunakan lukisan. Lukisannya tinggi. Asli loh ini lukisannya. Jadi banyak orang yang nanya wall panel itu bisa pakai apa aja sih? Kan zaman sekarang semua HPL. Ternyata kalau di tengahnya dikasih lukisan, kiri kanannya kasih LED, bagus juga tampilannya. Dan ini impresinya benar-benar besar banget. 80x80, dan karena ini udah dapat penghargaan dari Edge, teman-teman, yang dia mereduce 20%, teman-teman bisa lihat bukannya segitu banyaknya. Jadi AC yang digunakan di rumah ini nggak perlu sebanyak itu. Di bagian sininya masih ada 1 meja makan untuk 6 orang. Dan di bagian sininya, menurut gue sih sebenarnya masih bisa pakai TV yang lebih besar lagi. Karena jaraknya besar. Kalau di sini simple aja, pakai HPL teman-teman. Dan ini modelnya melayang. Melayang, dia dibikin melayang. Kenapa? Karena supaya gampang disapu. Benar nggak? Dan floating itu emang kesannya walaupun sedikit, itu membuat rumah terlihat lebih mewah daripada di sininya ada kayunya lagi. Bener nggak? Bener. Oke, kita bahas lagi ke bagian sini. Ini tadi kita mau bahas, ini adalah ruang khusus untuk asisten rumah tangganya. Tuh, dapurnya aman nih buat Feng Shui. Karena semuanya selalu begini, nggak ada yang keluar. Kadang-kadang kalau dibikinnya mirror kan ada yang keluar, ada yang ke dalam tuh. Kalau ini aman banget, udah begini. Terang lagi, Man. Terang lagi. Di sini juga udah ada jendelanya. Jadi ketika kita lagi masak, walaupun udah ada exhaust fan-nya di sini, kita tetap masih bisa buka jendelanya di sini. Yuk, sekarang kita menuju ke mana? Dari sini ternyata ke bawah ini ada 1 kamar mandi. Nah, ini bisa dipakai buat tamu sama kamar yang di sini. Simple aja, semua udah pakai Toto. Dan salah satu penilaian dari Edge tentang green building adalah di sini.
Teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya simple ya. Jadi kalau ini pencet untuk buang air besar, ini untuk buang air kecil. Jadi air yang digunakan tidak Hemat jadinya. boros. Sini simple juga, ini pakai Toto teman-teman. Dan gue suka banget nih, sekarang sejak arsitektur 5 tahun yang lalu, kita selalu bahas kalau apa namanya? Floor drain. Floor drain. Karena kalau ngomong kayak gini tuh suka nge-lag teman-temannya, padahal ini tiap hari dibeli. Floor drain ditaruh di ujung supaya airnya itu benar-benar langsung kebuang, nggak ada yang menggenang di belakangnya. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Ini bagian ini diturunin teman-teman, jangan lupa kalau diturunin kayak begini, kalau teman-teman lagi renovasi atau apapun, bikin kamar mandi yang turun, jangan lupa harus ada pembuangannya itu harus di atas got. Di got, ya benar. Kalau tidak begitu, yang terjadi adalah banjir lokal di dalam. Jadi nanti teman-teman di luar kering, di dalam basah. banjir kayak Banjir. di Jakarta Utara. Ya Allah. Kamar tidur tamu cocok buat apa? Buat anak juga bisa sebenarnya. Tapi bisa juga cocok buat orang tua yang lagi mau nginep, jadi nggak perlu naik-naik ke atas. Ukurannya besar dan yang pasti dia punya view yang sangat menarik. Karena besar ukurannya. Jadi supaya tamu kita betah, itu kita mesti kasih dia kamar dengan view terbaik. Salah satunya dengan menaruh di samping backyard. Oke, sekarang kita bahas lagi. Di sini ini adalah lukisan lagi ya. Beneran man ini man? Kalau Semarang sukanya lukisan-lukisan ya. Iya lu asli. Menarik ya. Jadi di bagian sininya HPL dan ini pakai empuk-empuk fabric aja sederhana. Ini HPL juga di sini dan ini kalau teman-teman lihat nih gue suka banget model kayak gini sebenarnya. Jadi bedside table itu nyambung sama ambalan-ambalan seperti ini. Di sananya dikasih lighting LED. Oke, ini simple aja, modelnya dicowok seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi nyari inspirasi nggak mau beli apa namanya handle bisa pakai begini modelnya. Oke, sekarang kita menuju kemana? Oh ini sayang banget ya. Kalau gue di sini sih gue kasih laci nih. Iya. Ya, akan lebih ini lagi. Tapi gue suka penyusunan layoutnya dan ruangannya tuh enak gitu untuk ditaruh. Emang bener-bener meja yang bisa dimanfaatin buat rias atau buat bekerja buat tamu ya. Dan itu kalau teman-teman lihat di situ udah ada stop kontak dan ada lampu untuk ambience. Kalau teman-teman beli dari developer kadang-kadang nggak dikasih stop kontaknya. Penyelesaiannya gimana supaya nggak bobok-bobok? Bisa diselesaikan lewat interior teman-teman. Jadi kabel-kabel itu bisa diumpetin di balik multiplex ini. Yuk, sekarang kita menuju ke mana? Itulah gunanya interior custom. Jadi ketika beli rumah kan banyak tuh bisa pakai interior custom, penyesuaiannya dari situ. Jadi nggak bisa beli barang yang jadi dari supermarket furniture yang ada di sini. Gila. Gue sopan ya kok. Sopan lah. Iya, kalau zaman 5 tahun yang lalu sih gue sebut tuh mereknya. Ya, sekarang kita kesini. Ini adalah Wah, enak banget tuh, Belina lagi nongkrong di situ. Oh iya. Ini tanah 200 tapi feelingnya itu gede banget ya. Adem ya? Adem dan punya halaman besar. Ini enak banget sih buat anak-anak main ya. Ini halamannya sekitar mungkin ada kali 40 meteran lebih kali. 50 kali. Bisa jadi kolam renang harusnya man? Bisa jadi kolam renang seharusnya. Dan ini pakai pintu geser. Ini unik ya. Dicetaknya kayak gini nih. Dicetak apa? Dicetak, tapi unik nih. Keren ya. Keren. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Bahkan sampai dicetak di bagian sininya loh. Oh iya. Buat apa ini namanya? Bak kontrol. Bak kontrol. Oke. Yuk, sekarang kita ke sini. Masih ada space untuk duduk-duduk. Wow. Wah, ini kalau mau bikin pesta-pesta kayak gitu pas banget ya. Di sini. Habis itu ini pakai conwood, teman-teman. Cuma sayangnya kalau menurut gua lebih baik conwoodnya itu sampai sini. Jadi kita nggak ada kena masalah. Ini bakal kena kotor-kotor. Tapi idenya menarik banget dan di bagian bawahnya itu ada LED-nya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada satu tempat buat nongkrong-nongkrong. Wah, ini enak ya. Adem. Adem sih di sini. Gue kalau kayak begini sebelah Belinda begini gitu, gini kayak pacaran gak? Kayak pacaran lah. Kayak gue zaman dulu waktu kuliah nggak kok? Iya. Ya kan? Jadi maksudnya adalah kalau teman-teman beli rumah di sini, teman-teman punya satu spot Instagramable yang bisa dipakai sama siapa? Sepupu, siapapun yang datang gitu untuk foto-foto di sini
belaga-belaga, priwet-priwet gitu. Nggak usah pakai 2 kamera juga gitu. Capek deh. Ya. Kalau di situ lo sebentar dong mungkin romantis man. Apa? Kalau dia buat jadi setengah jam berantem kali. Jadi kalau di sini sebentar dong buat foto-foto romantis bener kata bapak gue. Setengah jam ribut ya kan. Lu udah bayar tukang belum? Gitu, lu udah bayar tukang belum. Oke. Ya, dan kita menuju ke sini teman-teman bisa lihat semuanya rapi. Jadi AC-AC ditaruh di atas seperti ini. Dan peletakan di atasnya itu membuat kita punya satu tempat nongkrong di taman ini tuh nggak berasa panas teman-teman. Karena AC kompresornya ada di atas. Semua itu di atas. Menarik. Yuk, sekarang kita mau menuju ke lantai berikutnya, teman-teman. Ada apa di lantai berikutnya? Ini ada tangganya. Tangganya itu menggunakan motif kayu, teman-teman. Cuma sayang banget di kiri sininya tuh belum ada plannya. Cuman, gue mau ingetin teman-teman, kalau teman-teman beli tangga seperti ini, beli keramiknya, itu harus dihitung anak tangganya bener, jangan sampai kekurangan. Karena nih bikin kayak gini nih butuh waktu nih di pabrik ya kan. Seminggu 2 minggu, akhirnya teman-teman bisa ngebikin tukang di rumah nganggur. Tapi tetap dibayar. Jadi harus dihitung tepat banget baru dipesan. Ya sekarang kita naik ke atas, banyak lukisan ya. Keren deh. Timbul-timbul man. Iya, ini ada lukisan di sini. Kita lihat dulu. Mau kemana dulu? Kita kesini dulu. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Simple. Oh ini pakai HPL ya. Pakai HPL warna. Ini HPL. Kalau mau warna solid gini tukangnya mesti rapi banget. Kenapa? Kalau nggak di bagian sini ya kelihatan jelek. Kalau ini tukangnya cukup rapi teman-teman. Jadi kelihatan seperti duko. Dan di bagian bawahnya ini tempat untuk naruh underwear, kaos kaki segala macem, kaos. Ini gue suka ini. Jadi kadang-kadang kalau kita mau bikin furniture itu ya, mau bikin lemari ya gue. Sebenarnya bagus apa enggak itu tergantung dari pemilihan handle, benar nggak? Iya, benar. Dan unik banget di sini. Seneng banget nih. Kadang-kadang tuh suka nyesel gitu loh. Ini kan sebenarnya kenangan buat anaknya. Waktu kita kecil, dulu aku punya tempat tidur ada atapnya gitu. Ya. Dulu gue tunda-tunda, anak gue sekarang udah 9 tahun, dikasih gini mau marah. Ya. Bener gak? Cuman nyesel gitu tahu gitu, ya gue kerjain waktu itu. Karena kayak gini. Ini buat jadi memori man. Iya buat dia memori. Kalau sekarang kan enggak, tempat tidurku biasa aja gitu kan. Ya, menarik sih. Karena apa ya, penelitiannya gitu kan, kalau semakin masa kecil lo bahagia, besar lo nggak ada trauma, ya kan? Lo nggak jadi lelaki dewasa yang emosional. Gitu loh kok. Bener nggak? Iya. Setuju nggak lo? Ya? Setuju. Mungkin zaman dulu lo jadi tukang marah gitu, tau kenapa? Kenapa? Lo minta sensei nggak dibeliin, tau nggak lo? Gitu. Tapi ada juga yang dikasih sensei, terus-terusan dikasih sensei, tuanya nggak mau kerja, ada juga kok. Jadi pilihan. Jadi nggak boleh berlebihan kuncinya kan, lucu ya. Ada tulisan home di sini. Ini juga nih teman-teman yang gue bilang kalau nggak rapi, ini tuh benar-benar jelek. Nah ini cukup rapi nih. Jadi kalau mau pakai begini biasanya mau aman pakailah duko, cuma lebih mahal. Kalau mau warna-warna solid, kecuali kita emang punya supplier atau desainer interior atau tukang yang benar-benar bagus. Ini bisa diambil contekan-contekan teman-teman, cara bikinnya. Coba ambilin kok sedikit. Ininya dong, bentuk ininya. A nih. A nih, kayak nama bini lu, Agnes. Asik. Yuk, ini kita menuju ke sini. Tebak-tebak. Kayaknya ini dulu deh. Oke. Ini adalah kamar mandi yang dipakai rame-rame teman-teman. Jangan lupa selalu dikasih exhaust. Exhaust itu pas banget ditaruh di atas kloset. Jadi kalau habis makan yang pedes-pedes segala macam, bau langsung keangkat ke atas. Di sininya dia juga udah lengkap sama jendelanya. Dan yang gue suka dari kamar mandi ini, tinggi sekali ya. Tinggi sekali. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ini sederhana aja, cuma pakai toto di sini dan ini dibikin pakai keramik teman-teman. Buat mejanya nanti someday kita tinggal tambahin doang ke tukang interior, ada vanity-nya. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar anaknya juga bagus loh. Yang ini yang kedua. Ini agak dewasa, agak gede nih man. Ya, ini agak dewasa, cuman view-nya dapat juga gitu loh. Iya. Enak gitu. Dan karena dia udah agak dewasa, suka nakal-nakal segala macam, bapaknya bisa ngeliat dari situ. Siapa itu naik-naik? Gitu. Pantau mulu dong. Pantau mulu. Apalagi kalau perempuan man. Iya. Oke, ini menarik banget. Di sini lukisan lagi ya teman-teman. Semua wall panel itu kalau yang males sama HPL, teman-teman bisa pakai lukisan seperti ini. Abstrak. Ini simple. Pakai HPL aja, cuma sayang di sini itu nggak ada lacinya, jadi biar bisa lebih multifungsi.
tapi layoutnya enak. Karena di sebelah sini teman-teman bisa dapat satu meja yang dipakai untuk rias atau belajar. Dan emang beneran meja yang enak ukurannya buat kerja gitu. Kadang-kadang kalau ukuran ruangannya terlalu kecil, kita dapat meja juga nggak terlalu besar. Di sini masih bisa ditaruh kalau emang teman-teman merasa kurang untuk lemarinya, masih bisa dipanjangin. Tapi gue ngerti ini secara feng shui paling bagus begini. Ada lemari di sini, nggak di depan kita langsung. Lemari pun juga space-nya nih, kalau teman-teman lihat di sebelah sini ini masih ada sisa. Andai kan teman-teman butuh lemari panjang pun juga ini masih bisa ditaruh lemari. Enak, ukuran ruangannya tuh besar. Coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. 8 kali 4, oh 3,5. 3,5 kali 4. 3,5. Coba. 1, 2, 3, 4. Iya, 3,5 kali 3,5. Makanya enak. Iya, bener. Orang-orang bikin kebanyakan 3 kali 3 kan? Iya. Ini 3,5 kali 3,5, makanya lega, bisa ditaruh macam-macam. Dan kalau teman-teman lihat di bagian sini, kalau emang pengen punya satu space supaya koren-koren nggak kelihatan, biasanya ditaruh ke atas, ini bisa diturunin model seperti ini. Kayak di Jadi hotel, banyak kan? pilihannya. Nggak, kalau di hotel karena ada yang ditaruh di atas, ada Iya. juga yang seperti ini. Jadi tinggal pilihannya aja. Ini inspirasi buat teman-teman. Nah, ini adalah kamar tidur utama. Wow, kamar tidur utama kalau bisa naruh sofa di sini, udah pasti Waduh. panjang dan enak. Enak, jadi teman-teman bisa lihat di bagian sininya, itu kita bisa naruh satu tempat tidur, di atasnya masih bisa ada lukisan yang besar, kiri kanannya dikasih cermin supaya lebih lebar lagi, dan ini masih ada space yang cukup lebar untuk jalan, dan ketika kita taruh bedside table, masih lega rasanya. Nah, di sebelah situ dimanfaatkan untuk jadi meja rias. Meja rias di sini. Enak ya? Dan di sini udah ada kaca. Enak sih. Oke, sekarang kita bahas ke sebelah sini. Ini ada lemari-lemarinya, teman-teman. Oh, ini model pakai handle. Kalau teman-teman ngerasa kurang lemarinya, sebenarnya masih bisa ditambah lagi sedikit. Dan sebenarnya masih ada space juga buat di sebelah sini. Jadi space-nya cukup luas. Dan kamar tidur utama ini masih memiliki balkon, teman-teman. Wow. Wih, balkonnya enak nih, kan? Balkonnya enak. Ngadep ke void. Ngadep ke void, bener. Dapat dua pemandangan. Bener. Satu ke void, satu ke luar. Depan. Dan ini pakai aluminium ya. Yes. Aluminium, dan ini pakai kaca. Oke, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke kamar mandinya. Dan ini adalah kamar mandinya, teman-teman. Udah pakai shower rail. Habis itu di sini udah pakai toto. Dan di sini juga udah pakai toto. Tinggal ditambahin nanti ada vanity-nya. Dan ini modelnya teman-teman bisa lihat. Dia diturunin, tapi diturunin itu dikasih kemiringan. Nah, ini antik juga nih. Kadang-kadang kalau begini tuh jadi lebih berasa nggak jatuh ya. Iya. Nah, kalau itu suka kesandup gitu kan. Kalau Iya. ini kan lebih enak. Dia sebenarnya lebih turun ke bawah lagi, man. Iya, seru. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sama Bu Kori dari Citraland BSB City. Apa kabar, Ibu? Baik. Baik ya. Kita mulai nanya nih, Bu. Ya. Kenapa sih orang itu harus beli rumah di sini nih, Bu? Oke. Jadi rumah konsep inner court. Hah? Ini ada rumah yang di sini ini. Konsep dari inner court sendiri ini adalah salah satu konsep yang ada pertama kali di Semarang. Oh ya? Iya. Oke. Jadi konsep inner court itu kan seperti konsep yang terbuka, area Oke. terbuka. Di mana Citraland BSB City sendiri ini berada di kawasan yang green. Oke. Nah, jadi di kawasan ini memang dikonsep secara kota mandiri, di mana semua itu akan tersedia di sini. Termasuk untuk area kita hidup untuk healthy. Jadi Oke. kualitas hidup itu akan jadi lebih oke kalau kita tinggal di sini. Oke. Banyak orang yang mencari kehidupan yang saya harus pergi dulu ke suatu daerah untuk mencari Untuk udara yang olahraga, segar. udara segar, Iya. segala macam ya. Nah, ini di sini sudah tersedia semua. Fasilitasnya apa aja tuh yang mendukung kehealthyan itu tuh, Bu? Ya, jadi fasilitas-fasilitas yang secara kawasan itu sudah dibentuk dan sudah didevelop. Jadi kami ini berada di kawasan terbesar di Jawa Tengah. Nah, itu berada di kawasan Semarang Barat. Oke. Nah, kita juga berada di kawasan dengan ketinggian 250. Jadi memang udara itu masih terasa segar sekali. Oke. Nah, di mana dalam kawasan ini pun sudah disiapkan
beberapa fasilitas yang beragam yang bisa dinikmati untuk penghuni. Karena memang kita dalam kawasan internal aja untuk secara keamanan itu sudah ada juga 24 jam dan juga ada patroli dari security. Terus di selain itu dalam setiap klaster yang ada di Citraland BSB City itu sendiri kita selalu menyiapkan taman. Area hijau terbuka itu selalu ada. Setiap klasternya tuh ya? Iya, setiap klaster selalu ada. Di samping itu kita juga ada fasilitas untuk mendukung hidup healthy itu dengan adanya beberapa fasilitas seperti lapangan basket, terus lapangan badminton indoor. Selain itu juga kita siapkan itu pedestrian walk. Jadi beberapa orang yang mau memang saya butuh untuk jalan, bahkan di malam hari untuk mau beraktivitas kita siapin juga fitness outdoor. Ya, bahkan di malam hari itu fitness outdoornya itu nyala. Jadi orang pulang kerja mau beraktivitas nggak usah jauh-jauh. Bisa fitnessan langsung di pulang, kawasan. Ya begitu. Salah satunya itu yang di internalnya kawasan kami. Dan juga ada yang secara general itu memang di konsep kota mandiri selalu ada beberapa fasilitas yang mendukung seperti sekolah. Terus layanan perbankan, itu juga ada di daerah kami. Nah kalau untuk transportasinya sendiri, ada disiapin sesuatu nggak dari Citraland ya Bu? Kan ya supaya gampang ke Semarangnya apa segala macam. Oh iya, kita menyediakan juga area itu dengan, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah ya. Otomatis itu juga ada namanya BRT. Jadi memang sudah disiapkan juga fasilitas untuk transportasi ke Semarang Kota. Ya, jalan kami tuh lebar-lebar juga. Beberapa sarana juga termasuk salah satunya juga kebutuhan hidup ya, pasti ada supermarket, terus ada mall juga di sini, pasar tuh bahkan ada pasar modern dalam kawasan kami. Jadi semua tuh sudah disiapkan untuk sebagai konsep kota mandiri itu, jadi mau kemana-mana ya sudah enak ya, rumah jadi ya udah dibilang nih kota Semarang yang baru gitu ya, ini modern bentuknya ya. Yang baru ya. Nah. Selain itu juga di kawasan kami ini memang banyak juga area bisnis. Nah, banyak perkantoran yang membuka area untuk bisnisnya di sini, komersial. Selain tadi hunian, ada komersial, area bisnis itu. Bahkan untuk area-area rekreasi. Nah, orang-orang Semarang di daerah bawah yang pengen mau kreasi, cari udara yang segar, cari di tempat kami. Karena kami di kawasan kami juga ada danau juga untuk memfasilitasi itu. Warga-warga yang tinggal di sini selain ada di dalam setiap klaster, mereka juga ada di kawasan. Nah, itu berarti dengan gampangnya, yuk pindah ke sini karena ini tempatnya yang paling dicari-cari orang Semarang sebenarnya. Dan pada akhirnya nanti juga bisnisnya akan berkembang, bisa jadi kantor-kantor dan ya udah, ini benar-benar jadi kota mandiri banget ya. Iya. Bahkan secara investasi kita di Citraland BSB City itu ada kenaikan setiap tahunnya 15%. Oh, menarik ya? Iya. Bahkan ada repeat buyer banyak di sini karena mereka sudah merasakan dan untuk tahun-tahun 2 tahun inilah itu banyak juga orang-orang asing yang tinggal di sini. Jadi karena ini mereka bagus untuk investasi ya? Bagus untuk investasi. Kalau ngomongin investasi sekarang kita ngomongin yang paling penting di acara kita Bu. Berapa duit kalau saya mau beli rumah ini? Dan cara bayar paling gampangnya ada apa aja sih? Oh iya, kan mau launching nih. Harga kita dimulai di 3,5. 3,5 M. Nah, 3,5 M. Cara bayarnya juga mudah karena memang kami ini bekerja sama hampir semua bank ya. Bank. Kalau orang zaman sekarang tuh kan ngumpulin DP susah Bu, ya kan? Jadi kalau di sini DP-nya tuh bisa dicicil berapa kali Bu? Dan berapa persen? Iya. Kalau di sini biasa 10%, 6 kali. 6 kali cicil. Tapi kalau memang konsumen saya punyanya 5%. Oke, boleh juga. Karena memang bank ada yang memfasilitasi 5%. 5%, dan itu bisa dicicil? Bisa dicicil 3 kali. 3 kali, oke. Menarik ya. Jadi itu buat teman-teman yang susah nyari DP, DP-nya benar-benar kecil banget, cuma 5% aja teman-teman udah bisa langsung ke KPR, gitu ya? Ya, dan untuk pembayaran ini kan kita lagi didukung sama pemerintah ini. Ada program free untuk PPN. Nah, secara tidak langsung kita sudah menikmati diskon setara dengan 220 juta. Wow, gede banget ya. Jadi udah dapat diskon kurang lebih sampai 220 juta dan ingat-ingat tadi teman-teman, ini investasinya tuh bisa naik setahun 15% dan itu proven ya. Banyak orang yang jual lagi dan harganya udah naik 15%. Iya, repeatnya banyak juga di sini. Oke Bu Kori, makasih banyak ya untuk wawancaranya ya. Terima kasih. Hei, ayo pulang. Betah banget di Semarang. Aduh, emang enak banget sih udaranya teman-teman ya. Ini gawat ya.
mau punya satu di sini. Gila lu kayak main Pepperman. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia, kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao.